sifate wajibat waman dubatiha asabiqati kang dingin bukan zikri koyo akan melakukan sujud dua kali sujudan sebelum salam nek pancen meninggalkan sunnah adat atau melakukan meninggalkan perkara sing ndadosaken sunnah sujud sahwi. Senajan golek kelalen niku kathah tapi tetap sunnah niku melakukan sujud namun dua, dan diselasani kali duduk di antara dua sujud menika. Nah sujud sahwi menika, dua sujud sahwi dan duduk di antara dua sujud sahwi menika kados dene sujud salat atau sujud sing menjadi rukunnya salat, dan duduk di antara dua sujud menika. Baik teng kewajiban-kewajibane perkara telu menika sujud dua dan duduk di antara dua sujud, juga kesunahane perkara telu sing pun diterangkan dalam bab arkanus salat itu. Contohnya kados zikire sami, terus wajibe kaya dene tumakninah dan sujud dengan anggota-anggotane sujud iku wajibe niku sami. Terus intine sujud sahwi niku dilakukan sebelum salam. Lah tata carane sujud sahwi niku sama dengan sujud sing dadi rukune salat. Baik kewajiban dalam sujud contohnya kados tumakninah. Terus meletakkan anggota-anggota sujud yang ada 8 atau ada 7. 8 itu yang terakhir hidung itu khilaf. Nah, anggotanya sujud itu batok siji, nomor loro dan 3 kedua telapak tangan, 4 dan 5 kedua lutut, 6 dan 7 jerone driji sikil. Niku anggota sujud. Nah sing 8 niku hidung. Nah sujud sahwi pun seperti itu, tumakninah harus ada, terus meletakkan anggota sujud itu harus ada, terus zikire sunah-sunahe kados ini bacaan di dalam sujud sahwi itu sama dengan bacaan di dalam sujud yang menjadi rukunnya sholat. Begitu juga duduk di antara dua sujud niku nggih sama dengan duduk di antara dua sujud sing menjadi rukunnya sholat. Nah, niku satu pendapat. Wonten pendapat malih wakilalan den ucapaken apa sing den ucapaken yaqulu fihi ma subhana man la yanamu wala yasu. Nah, dengan bacaan subhana man la yanamu wala yasu dalam sujud sahwi ini. Subhana man la yanamu wala yasu. Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, bacaan ini itu lebih pantas dengan tingkai, karena memang tingkai dalam keadaan nambeli perkara sing kelalen. Di dalam dua sujud, duduk di antara dua sujud ya sama. Rabbi firli warhamni wajbuni wafani wajumni badini wafini wa'afwani. Diniati sujud sahwi. Lah niate teng ati ketika pas arep nglakoni sujud, bareng kali temurun arep nglakoni sujud itu harus wajib dibarengaken kali tumandange sujud. Artinya niat ingsun sujud sahwi. Niat ingsun sujud karena kanggo nambeli perkara sing kelalen ditinggalaken. Terus diniati kalau mau sujud itu diniati. Oleh sujud sahwi dia satu atau sebagian dari sunnah dia satu. Contohnya sunnah ba'diyah kados tasyahud awal utawa kunut utawa ngadike kunut utawa duduknya tasyahud awal atau membaca sholawat pada tasyahud akhir itu sunnah ba'diyah. Ketika meninggalkan itu maka dipun sunnahkan
nglakoni sujud sahwi sebelum salam. Fa'in sajadah mongko lamun sujud sapa wong. Tegese sunah hayat nggih, contone kados tiyang dalam sujud kelalen boten maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kok mengko sedurunge salam sujud sahwi padahal hanya meninggalkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, maka ketika orang itu tahu bahwa itu tidak boleh sujud sahwi dan jarak boleh sujud sahwi, berarti kan dolanan, maka batal salatnya. Wa utaiba ingkang pertama tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu ketika teng tasyahud awal hukumnya sunnah ba'diyah, ketika di tasyahud akhir hukumnya wajib. Tidak boleh dikurangi hurufnya, tidak boleh dikurangi walaupun satu kalimat. Itu tasyahud awal. Pada tasyahud akhir menjadi rukun, fardu atau wajib hukumnya. Nah, meninggalkan tasyahud awal segeluntung atau sebagiannya dari tasyahud awal walaupun hanya satu kalimat. Niku sunnah ditambahi kali sujud sahwi. Wa qunuduhu. Lah ketika meninggalkan lungguh, contoh meninggalkan lungguh tasyahud awal sama seperti contoh meninggalkan berdirinya kunut juga sunnah ba'diyah. Niku nek kita dalam membaca kunut atau dalam membaca tasyahud itu mboten sae. Ada yang dikurangi. Karena il yusannu ayyajisa wa yaqifa biqadrihima. Karena kesunahane dalam berdiri ketika kunut dan dalam duduk ketika tasyahud awal itu sekadar membaca tasyahud dan sekadar membaca kunut. Nah, ketika meninggalkan salah satu yaitu duduk untuk tasyahud atau berdiri dalam kunut, maka sunnah sujud sahwi. meninggalkan duduk pada tasyahud akhir wahdahu niku contohnya ketika kita tidak bisa boten sae dalam bacaan tasyahud kali bacaan kunut ketika berdiri. Contoh meninggalkan lungguh tasyahud sama seperti contoh meninggalkan berdiri dalam membaca kunut, yaitu ketika tidak bagus dalam membaca tasyahud dan kunut. Sebab kesunahane duduk dan berdiri, kesunahane duduk dalam membaca tasyahud dan berdiri dalam membaca kunut niku sekadar bacaane kunut kali bacaane tasyahud. Nah nek boten saged atau ketika kita meninggalkan bacaan kunut atau bacaan tasyahud dengan baik, maka sama saja kita meninggalkan salah satu dari duduknya dan berdirinya, duduknya tasyahud dan atau berdirinya kunut. Maka sunnah membaca sujud